Kalau Anda menjadi penjahat, jadi penjahat yang benar. Menjadi hakim, jadi hakim yang benar. Jadi rampok yang benar. Jadi malam ini terus-menerus disebut Titan keadilan ya, Dewi Themis ya. Kemarin saya di IG juga posting terkait mengenai Themis ini ya. Anaknya siapa Prof? Gaia dan siapa? Ya, Gaia dan Uranus. Hah? Bukan, anaknya Uranus ya, Gaia dan Uranus. Ya itu boleh dibaca. Tadi konsep mengenai economic analysis of law itu Richard Posner. Richard Posner itu Hakim Agung ya, Hakim Agung. Itu Hakim Agung Amerika. Nanti boleh dibaca terkait mengenai itu. Tadi sempat disebut karena menyinggung benar dan adil. Lalu kemudian Pak Ruki menjawab terkait mengenai etik dan moral. Saya mau ada pertanyaan terkait mengenai hubungannya integritas ya dari hakim ya. Beliau nanti harus dipancing begitu biar itu terkuras ilmunya ya terkait mengenai integritas ya, karena integritas itu bagian dari tujuan kita, bukan cuma mau menciptakan kalian yang cerdas, karena saya tahu kalian semua udah cerdas ya, tapi soal integritas itu masih dipertanyakan. Saya pingin sekali ada pertanyaan terkait mengenai integritas di baris kedua, silakan ya. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Hakim Agung, Bapak Kapus dan seterusnya dan teman-teman sekalian. Baik, soal integritas tadi yang ingin ditanyakan. Saya Husnul Huluk yang di Pengadilan Agama Sungai Penuh di Kerinci. Waktu itu Pak Rocky pernah mendaki di Kerinci. Nah, Kerinci. Pernah. Sudah lupa. Oh, naik gunung Kerinci. Dari desa Karu Ayo, Tugu Macan ya. Kayu Aro Tugu Macan. Iya, itu Tugu Macan. Saya naik gunung itu. Ya, itu tempat Anda ada lihat saya naik gunung. Baik. Sejak itu Anda ingin jadi hakim. Baik, soal pertanyaannya tadi soal tanya soal integritas. Baik, integritas bagi hakim adalah menghasilkan social justice, keadilan sosial. Nah itu saya kira itu salah satu poinnya. Nah, saya tertarik dengan yang ditulis tadi, ada 3 kesalahan di dalam kalimat ini. Nah, saya tunjukkan kesalahannya adalah bahwa keadilan hari ini hanya dinikmati oleh sebagian orang. Saya kira itu. Kalau ada orang yang bisa sekolah, kemudian yang nggak bisa sekolah, artinya ada ketidakadilan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kepastian hukum hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Itu kesalahan yang kedua. Misalnya soal cipta kerja dan seterusnya yang pernah ramai itu kan memberikan kepastian pada kalangan tertentu. Kemudian kemanfaat hukum tertentu tentu tidak semua orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari situ. Nah, saya kira ada problem. Nah, hakim itu memang barangkali kultur kita bahwa kita dituntut untuk bekerja dengan sangat mekanik. Nah, mekanik artinya ya kalau Anda hakimi saja yang dituntut. Nah, misalnya begitu. Sehingga bahwa yang kita produksi atau justice yang kita produksi itu hanya salah satu bagian dari justice itu sendiri, yaitu keadilan hukum. Padahal filosofi negara kita adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu barang yang besar, bersentuhan dengan persoalan politik, persoalan ekonomi dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya yang kedua tadi soal bagaimana ya supaya justice yang diproduksi oleh hakim itu bukan hanya berhenti pada keadilan hukum saja, tapi juga terimplementasi pada keadilan sosial, yaitu pada social justice gitu. Oke. Mungkin itu bentuk integritas yang paling tinggi dari seorang hakim. Terima kasih. Terima kasih dari Kerinci, Sungai Penuh Jambi. Prof, langsung menjawab. Oke. Kalau kita naik Gunung Kerinci itu, kita berupaya untuk tiba secepat-cepatnya di puncak itu. Puncak Kerinci itu?
Karena kita bayangkan itu ada puncak di situ. Jadi kita naik cepat-cepat. Padahal sampai di atas itu cuma batu cadas saja, nggak ada apa-apa. Dan kita bahkan takut karena kawah Kerinci itu gede betul. Kerinci itu gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara tuh dan masih aktif. Jadi niat kita untuk tiba di sebuah tempat yang kita sebut sebagai puncak dibatalkan oleh keadaan real di situ. Demikian juga integritas kita. Kita berupaya untuk memelihara integritas dari hari ini, tapi tiba-tiba dalam perjalanan menuju keadilan kita diganggu terus oleh bebatuan uang, bebatuan jabatan, perbandingan dengan harta saya kok lebih sedikit dari si pengacara ya. Padahal dari awal niat Anda adalah pergi pada keadilan, bukan pergi pada keuntungan. Kan itu kan? Jadi pertanyaan, kenapa integritas bisa berubah tuh? Kan rasa iri atau rasa tidak puas tuh. Sampai akhir. Itu intinya tuh. Beri tepuk tangan dulu ini. Ini kuat. Integrer dalam bahasa Latin artinya kokoh tegak. Lawan dari integrer ada corruptio. Corruptio artinya patah itu. Jadi kalau Anda mengabaikan integritas, Anda pergi pada koruptio. Anda nggak bisa bilang integritas saya 20%. Enggak, integritas itu 100%. Koruptio itu 100%. Itu dua nilai yang bukan ordinal tapi nominal. Itu. Hitam atau putih itu. Godaan itu yang dari awal kita pastikan hari ini. Itu godaan itu. Banyak fraud Anda akan hadapi itu. Tapi tentu Anda mesti memilih bicara, berucap, memutuskan dari awal sampai akhir di dalam skema yang lurus atau yang bengkok, terserah. Itu intinya di situ tuh. Nah, saya hanya bisa menuntun Anda untuk mengetahui bahwa tidak ada tukar tambah integritas, nggak ada tukar tambah itu. Karena sifat integritas itu imperatif. Dia adalah perintah moral. Dalam Immanuel Kant namanya itu perintah moral. Nggak ada tawar-menawar di situ. Jadi itu yang kita sebut janji atau bersumpah itu kan nggak boleh ditawar-tawar. Saya bersumpah tidak akan menyelewengkan jabatan. Tapi kalau hari Minggu boleh terima amplop kecil. Nggak bisa itu dasarnya. Nah itu yang membuat asal usul kalau kita lihat misalnya. Kenapa akhirnya kerusakan terjadi dalam sistem pengadilan kita? Karena ada yang merusak perjanjian awal. Kan di dalam hukum ada prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Tetapi di belakangnya ada conditional, rebus sic stantibus. Bila hal-hal yang dipertandingkan masih stand still, standibus masih berdiri sama. Situasi ini dimulai ketika satu waktu di kira-kira tahun 1000-an itu, ketika mulai hukum dagang itu dibuat itu. Di Itali, di pinggir pelabuhan itu berjejer tukang memberi pinjam uang untuk bawa barang menyeberang ke Sisilia misalnya. Jadi si tukang kapal minjem uang aja dia di situ. Dia kasih jaminan macam-macam, emasnya atau jam tangannya apa segala macam. Biasanya yang disebut peminjam itu ada bangku, terus dia taruh, Anda mau minta berapa dikasih gitu. Ya sekarang juga mungkin masih berlaku di tempat yang lain tuh. Ada bangku di situ. Satu waktu ada peristiwa. Begitu kapalnya tiba, dia punya uang, dia mau tebus jaminan itu. Si pemberi jaminan itu udah kabur. Marahlah si kapten kapal ini. Lalu dia injek bangku itu sampai rusak, patah. Karena dianggap tidak berprinsip pacta sunt servanda. Bangku itu rusak. Bangku di dalam bahasa Latin, bank, rusak, rota. Dari kata itu timbul istilah bangkrut. Bangkunya rusak. Karena perjanjiannya busuk. Jadi kita ada perusahaan yang bangkrut, iya. Dulu namanya bangkrut itu orang Inggris bilang bankruptcy. Orang Italia bilang bangku rota. Karena bangkunya dipatahin. Jadi secara fisik bangku itu rusak. Itu
pertanda ada integritas yang patah itu. Artinya ada korupsi di situ. Jadi banyak peristiwa yang bisa kita bayangkan diuji integritasmu. Nah, itu yang disebut sebagai moral call di dalam prinsip etika Kantian. Beda dengan etika utilitarian tadi. Dalam etika Kantian, prinsip pertama adalah apa yang Anda anggap benar berlaku pada orang lain. Apa yang orang lain anggap benar Anda setuju, Anda harus lakukan itu. Tapi dalam transaksi hukum itu selalu dia mengalami bangkrut secara moral itu. Itu intinya. Jadi poin saya adalah itu yang disebut putusan moral Anda tentukan dari awal. Begitu Anda masuk hakim, Anda tentukan di situ. Kalau Anda mau jadi penjahat, Anda tentukan juga. Itu fair. Bagi Aristoteles, virtue orang itu beda-beda. Kalau Anda mau jadi penjahat, jadi penjahat yang benar. Mau jadi hakim yang benar. Jadi rampok yang benar. Karena dia anggap oleh Aristoteles, manusia itu di dalam dirinya ada hal yang harus dia maksimalkan. Jangan jadi perampok tapi kemudian ketangkap minta maaf, nyogok. Nah, itu perampok bego tuh. Jadi lakukan sesuatu dengan dalil Anda sendiri. Mau rusak dengan bagus. Jangan tanggung. Mau baik dengan bagus. Kalau tidak, integritas dipertanyakan. Integritas seorang penjahat adalah kalau dia merengek pada hakim. Artinya si penjahat nggak punya integritas. Gitu intinya. Namanya arete atau virtue. Beri tepuk tangan dulu, ya. Oke. Dapat gak semuanya tadi? Ya. Jadi Pak Rocky bilang integritas itu segalanya, apalagi kita jadi hakim. Ya, gara-gara kapten kapal marah, kesal, patah-patahin itu bangku, ya, bankruptcy, ya, marah dia di situ. Jadi hakim nggak boleh nggak integritas, ya, kokohkan dari sekarang. Jangan takut miskin, ya Prof. Ya, jangan takut miskin. Berdiri dulu lah supaya kita asik lagi. Seperti yang kemarin ya. Ya, seperti yang kemarin ya. Masih ingat gak? Masih ingat ya. CJE 2023, cerdas, cerdas, berintegritas. Sekali lagi, CJE 2023, cerdas, cerdas, berintegritas. Oke, duduk lagi. Teman-teman sekalian, ya, dalam hukum itu nilai hukum, ya, itu di dalamnya itu ada etik, ada moral. Ya. Kita sering mendapatkan pengetahuan terkait mengenai integritas itu kering sekali. Barusan kita mendapatkan pemahaman terkait mengenai integritas itu dalam perspektif kapten kapal yang meminjam uang lalu mengembalikan lalu dipatahkan. Ini tentu saja menambah cakrawala kita, ya, bagaimana seorang kapten kapal yang sudah berupaya keras untuk mencari peruntungan, lalu kemudian dia kembali untuk mengembalikan pinjaman itu, malah justru kepercayaannya dipatahkan. Ya. Kalau di pengadilan itu hakim-hakimnya, ya, sudah menyelewengkan, ya, kepercayaan, maka jangan heran hari ini kalau pengadilan itu tidak mendapatkan kepercayaan. Usaha kita untuk terus-menerus membangun kepercayaan ini tentu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kita optimis. Optimisnya di mana? Karena kalian hari ini hakim-hakim CJE 2023 punya komitmen yang keras, punya komitmen yang kuat, merasa cukup dengan penghasilan yang sekarang ada. Kalian nggak akan pernah jatuh miskin, apalagi jatuh kelaparan. Tak pernah saya dengar ada hakim kelaparan. Ya, malah banyak hakim yang diet, ya, karena kegemukan. Itu menunjukkan bahwa kalian itu surplus, ya, setidaknya surplus lemak di perut kalian. Oke, saya mau nunggu terkait mengenai pertanyaan mengenai integritas lagi. Masih banyak yang perlu diperas ingatannya Pak Rocky terkait mengenai itu sehingga kemudian rencana pimpinan Mahkamah Agung agar terbentuk integritasnya hakim itu betul-betul bisa terwujud. Silakan yang di belakang tadi. Oke, maju cepat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Reski Fauzi dari Pengadilan Negeri Sinabang.
Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya yakin tadi Pak Rocky mengajarkan tentang cara bagaimana kita bernalar agar menjadi hakim yang bijak seperti itu. Nah, mungkin contoh-contoh tadi ada beberapa contoh yang kontroversial dan saya yakin juga itu contoh diberikan karena ketika yang kontroversial itu lebih mudah kita ingat. Salah satunya tadi ketika memberikan contoh, ini mohon maaf, tentang presiden. Nggak usah diulang. Ya. Nggak usah diulang itu, kan udah terang itu. Ya. Kalau terkait menyerang kehormatan itu jelas pada diri, ya kan? Kalau pada jabatan itu harusnya merdeka untuk itu. Baik. Nggak usah diperdebatkan yang itu, ya. Baik. Ya. Jadi saya merasa panas juga. Tadi kata Prof. Rocky katanya, ini beresiko ngundang gue ini ya. Tapi nggak gimana ya, nggak bisa dihentikan. Tapi karena ini forum akademis, saya menganggap bahwa itu nggak ada persoalan. Ya. Ini forum akademis untuk memantik logika berpikir. Ya, tapi bukan untuk menghinakan. Lanjut. Iya, saya juga memahami seperti itu. Makanya, tapi saya memahami penalaran itu antara benda mati dan orang itu merupakan satu kesatuan. Jadi misalnya antara jabatan dan orang yang sedang menjabat itu adalah satu kesatuan. Ini berkaitan dengan etik kita. Dalam kode etik pedoman profesi hakim itu kita diajarkan untuk tidak berhubungan dengan pihak-pihak, terutama dengan jaksa yang sedang menangani perkara. Nah, ini kan nalar ini tidak bisa kita gunakan kemudian ketika mengatakan, oh saya pergi makan dengan jaksa ini dengan namanya, misalnya sebut saja jaksa itu namanya Rocky, saya kan jalannya sama Rocky bukan sama jaksa. Nah, penalaran ini kan tidak bisa kita gunakan ketika kami ini diperiksa oleh KAI ataupun Bawas. Saya rasa ini tidak akan masuk. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait keadilan seperti sudah disampaikan tadi panjang lebar. Ini mohon dikoreksi pemahaman saya. Pemahaman saya tentang keadilan itu mungkin sangat sederhana, Pak Rocky. Keadilan menurut saya itu ketika saya menjalankan profesi hakim ini berpegang pada angka 3 dan angka 10. 10 yaitu kode etik pedoman perilaku hakim yang sudah diatur. 3 yaitu azas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mungkin kalau pemikiran saya salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Pertanyaannya bagus. Ya. Silakan, Pak. Saya balik dulu pada dilema tadi ya, bahwa ya Anda berhubungan dengan orang hakim yang ada nama, yang di dalam nama itu ada moral. Tapi kan poin saya tadi ada kejujuran mengucapkan kritik gitu kan. Anda bertemu dengan pengusaha, Anda bilang enggak, saya hakim tapi saya punya nama, pengusaha juga punya nama. Dua-duanya profesi itu. Bertemu dalam profesi artinya ada standar etik di dalam hubungan profesional. Bagaimana membuktikan itu? Ya ada propam, ada segala macam. Tetapi bukan itu urusan saya. Urusan saya ada moral call Anda. Your inner self calls a kind of justice. Tentu akan Anda bilang, oh silahkan periksa saya. Memang diperiksa. Tapi itu pemeriksaan kode etik, bukan pemeriksaan etik. Beda antara kode etik dan ethics. Kode etik mengatur orang yang etiknya memungkinkan dia untuk terjebak. Setiap orang adalah moral person. Di dalamnya ada inner call. Etik saya bilang enggak. Tapi karena potensi pelanggaran etik di dalam dibuatkan kode etik. Kode etik itu kan peraturan aja. Yang Anda bisa bikin 7, 8, 9, 10. Tetapi yang absolut adalah moral call Anda. Yang Anda akan ragu di pertama kali ketika Anda hakim diundang oleh pengusaha. Pergi apa enggak ya? Tapi kan nanti kalau kode etik kan ada 7. Kalau gue melanggar 6 kan masih bisa. Kan itu kalkulasi pragmatis. Etik itu tidak ada kalkulasi pragmatis. Etik itu sifatnya imperatif. A must. Itu dalilnya begitu. Tentu saya juga bisa tafsirkan bahwa kalau Anda ajukan itu pada saya, artinya saya tahu Anda ada kasus. Moral Anda terganggu, Anda minta pembenaran atau pengingkaran dari saya. Begitu hermeneutic of suspicion bekerja. Tadi saya terangin kan, hermeneutic of suspicion tuh. Saya mencurigai dengan asumsi-asumsi di kepala saya. Jadi itu poinnya. Tapi karena ini semacam simulasi, oke. Jadi saya kira itu ya poin dasarnya. Dapat ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.